lalu bilangan 3 26 sampai 51 ya Ibu Vivin, lalu bilangan 4 ya. Ini Bu Sarma kok nggak kelihatan ya, tumben. Sama Pak Harto. Oke, karena nggak ada, maka Pak Thomas ya. Pak Thomas membaca bilangan 4. Mana nih? Bilangan 4 Pak Thomas. Ayat 1 sampai 25, 26 dan selanjutnya. Berarti ini Pak Enardo Ejak ya. Mana nih Pak Enardo tadi? Ya, silakan Bu Nerliana. Baik, terima kasih Pastor Paul. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Bilangan 3 ayat 1 sampai 25. Demikian bunyinya. Orang Lewi. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun, ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang-orang Israel, haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku, akulah Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, catatlah Bani Lewi menurut puak-puak dan kaum-kaum mereka. Semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas harus kau catat. Lalu Musa mencatat mereka sesuai dengan titah Tuhan, seperti yang diperintahkan kepadanya. Inilah anak-anak Lewi dengan nama mereka, Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson dan kaum-kaum mereka, Libni dan Simei. Anak-anak Kehat dan kaum-kaum mereka ialah Amram, Yizar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari dan kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum orang Lewi yang ada dalam puak-puak mereka. Puak Gerson terdiri dari kaum Libni dan kaum Simei. Itulah kaum-kaum Gerson. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 7.500 orang. Kaum-kaum Gerson ini berkemah di belakang kemah suci di sebelah barat. Pemimpin puak Gerson ialah Eliasaf bin Lael. Yang harus dipelihara oleh Bani Gerson dalam kemah pertemuan ialah kemah suci dan kemah dengan tudungnya, tirai pintu kemah pertemuan. Demikian, Pastor. Ya, 26.
Bisa nyalakan sendiri Bu Vivi kayaknya. Mungkin bisa nyalakan sendiri. Baik, saya lanjutkan pembacaannya. Suara saya sudah terdengar, Pastor? Merdu. Terima kasih. Saya lanjutkan bacaan firman Tuhan ayat 26-51. Layar pelataran dan tirai pintu pelataran yang ada di sekeliling kemah suci dan mezbah dan talinya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Puak Kehat terdiri dari kaum Amram, kaum Yisar, kaum Hebron, dan kaum Usiel. Itulah kaum-kaum Kehat. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 8.600 orang, yakni mereka yang memelihara barang-barang kudus. Kaum-kaum Bani Kehat ini berkemah pada sisi kemah suci sebelah selatan. Pemimpin puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafan bin Usiel. Yang harus dipelihara mereka ialah tabut, meja, kandil, mezbah-mezbah, perkakas tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, juga tirai, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Adapun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eleazar, anak Imam Harun yang mengawasi mereka memelihara barang-barang kudus. Puak Merari terdiri dari kaum Mahli dan kaum Musi itulah kaum-kaum Merari. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 6.200 orang. Pemimpin puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Zuriel bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi kemah suci sebelah utara. Yang ditugaskan pada Bani Merari untuk dipelihara ialah papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Juga tiang pelataran sekelilingnya, alas patok, dan talinya. Yang berkemah di depan kemah suci di sebelah timur, di depan kemah pertemuan ialah Musa dan Harun serta anak-anaknya, yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel, tetapi orang awam yang mendekat haruslah dihukum mati. Jumlah orang Lewi yang sesuai dengan titah Tuhan dicatat oleh Musa dan Harun. Menurut kaum-kaum mereka, yakni semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.000 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur 1 bulan ke atas, lalu hitunglah jumlah mereka. Dan ambillah orang-orang Lewi bagiku, akulah Tuhan, sebagai ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi, ganti semua orang sulung di antara hewan orang Israel. Maka Musa mencatat semua anak sulung yang ada pada orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Semua anak sulung laki-laki yang dicatat namanya dalam pencatatan itu, yakni yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.273 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan yang orang Israel ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku, akulah Tuhan. Sebagai uang tebusan untuk ke-273 anak sulung Israel yang melebihi jumlah orang Lewi itu, haruslah engkau mengambil 5 shikal seorang. Engkau harus mengambilnya menurut shikal kudus. Shikal itu 20 gara beratnya. Berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai uang tebusan untuk orang-orang yang kelebihan itu. Lalu Musa mengambil uang tebusan untuk orang-orang yang melebihi jumlah mereka yang telah ditebus oleh orang Lewi itu. Daripada anak-anak sulung Israel, diambilnya perak itu 1.365 shikal ditimbang menurut shikal kudus. Maka Musa memberikan uang tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya sesuai dengan titah Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian bacaan firman Tuhan. Amin. Ya, silakan Pak Thomas Tejo melanjutkan sampai ayat berapa, Pak? 1 sampai 25. Oke. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi, menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam
untuk menurunkan tabir penudung dan mendudungkannya kepada tabut hukum. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Lagi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala, dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Di atas semuanya itu mereka harus membentangkan sehelai kain kirmis, lalu menudungkannya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung meja itu. Lalu mereka harus mengambil sehelai kain ungu tua dan menudungkannya kepada kandil untuk menerangkan dengan lampu-lampunya, sepit-sepit dan penadah-penadahnya, dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus kandil itu. Dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya ke atas tudung dari kulit lumba-lumba dan meletakkannya di atas usungan. Di atas mezbah dari emas itu mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Lalu mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, meletakkannya di atas sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian meletakkannya di atas usungan. Dan mereka harus membersihkan mezbah itu dari abu, lalu membentangkan sehelai kain ungu muda di atasnya. Sesudah itu meletakkan di atasnya segala perkakasnya yang dipakai untuk mengurusnya, yakni perbaraan, garpu, penyodok, bokor, penyiraman, segala perkakas mezbah itu, dan di atasnya mereka harus membentangkan tutup dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu. Nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Tetapi Eleazar, anak Imam Harun, bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan, ukupan dari wangi-wangian, korban sajian yang tetap, dan minyak urapan. Ia bertanggung jawab atas segenap kemah suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan perabotannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, perhatikanlah supaya puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Apabila mereka mendekat ke barang-barang maha kudus, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dengan barang yang harus diangkat. Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu walaupun sesaat pun, nanti mereka mati. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah juga jumlah Bani Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Inilah tugas kaum-kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci dan kemah pertemuan tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan. Demikian. Saya lanjutkan. Layar-layar pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada di sekeliling kemah suci dan mezbah dengan talinya dan segala perkakas pekerjaan jabatan mereka, dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenan dengan semuanya itu. Semua pekerjaan jabatan Bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, yakni segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu. Kamu harus membuat mereka penanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka. Itulah tugas kaum-kaum Bani Gerson di kemah pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Orang Merari haruslah kau catat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Catatlah
mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. Inilah yang wajib diangkat mereka berhubung dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan. Papan-papan kemah suci, kayu-kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alas-alasnya, tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas-alasnya, patok-patok dan tali-talinya, serta segala perkakasnya. Semua termasuk mereka. Semua termasuk tugas mereka. Dengan terperinci haruslah kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka itu. Itulah tugas kaum-kaum Bani Merari, yakni seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Demikianlah Musa dan Harun dengan para pemimpin umat Israel mencatat Bani Kehat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah. Maka jumlah pencatatan mereka menurut kaum-kaum mereka yang ada 2.750 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari kaum Kehat. Semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun, sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Bani Gerson yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam pok mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka berjumlah 2.630 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Gerson. Semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan. Bani Merari dicatat menurut kaum-kaum mereka yang ada dalam puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum mereka berjumlah 3.200 orang. Itulah pencatatan kaum Bani Merari, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun dan dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam puak-puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan dan pekerjaan pengangkatan barang. Jadi mereka yang dicatat berjumlah 8.580 orang. Sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Dengan mereka masing-masing dibuat tanggung jawab atas apa yang dikerjakan dan diangkatnya. Demikianlah mereka dicatat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian firman Tuhan. Membaca Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 8. Ibu Ana akan membacakannya. Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 8. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 8. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus,
seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah semakin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Lanjut ke 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13. 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan dijamin selalu baru kalau Anda selalu membaca firman-Nya tiap hari dan hidup di dalam agape, dalam kasih-Nya, yaitu dengan selalu mengasihi, mengampuni, memberkati, berdiakonia, dan bermarturia. Ya, dan hari ini kita mau belajar tentang orang Lewi. Nah, kalau Anda ikut kelas evangelis di dalam di bab yang terakhir ya tentang Torah ya, kita akan belajar, kita jelaskan runutannya, tapi hari ini kita nggak panjang-panjang, kita mau ambil sebagian. Nah sama, yang ikut kelas evangelis untuk mendapat rinciannya, ikutlah selalu doa fajar, dengarkan, karena kita berurutan ya, kita membacanya. Nah, sekarang saya akan share screen. Saya akan share screen lanjutan pelajaran kemarin ya, tentang bilangan. Nah, saya akan tunjukkan lokasi perkemahannya mereka tadi ya. Kan itu kan masih dihitung toh. Nah, ini lokasi perkemahannya. Ini ambil dari materi master teologi saya ya. Waktu saya ambil master teologi, ini materinya saya ambil sini. Profesor kami seorang yang luar biasa sekali ya. Dan ini saya gambarnya ngambil dari materi yang beliau ajarkan kepada kami. Nah, lihat posisinya itu ya. Posisi dari kemah itu menghadap ke timur ya, dan pintu kemah itu ada di depan kemahnya Musa, Harun, dan para imam. Para imam ini anak-anaknya Harun, Eleazar, dan Itamar, karena Nadab dan Abihu tadi meninggal karena menyalakan api yang asing. Kita sudah belajar ya, api yang asing, niatan-niatan yang asing, spirit yang asing, gerakan-gerakan yang tidak dari Tuhan, itu api yang asing. Dulu kita pernah belajar sudah ya, api yang asing. Nah, lalu di situ tinggal keturunan Lewi yang lain, yaitu Gersom, Kohatit, dan Merarit. Ingat, ini timur ya, ini bagian timur, supaya nanti kita, ini bagian timur. Ya, ini timurnya sebelah sini. Jadi bait Allah itu menghadap ke timur ya, bukan menghadap ke Mekah, bukan kiblat, menghadap ke timur ya posisinya. Nah, ini adalah anak-anaknya Lewi ya. Gerson, Kohatit, Merarit, belakangnya ada itnya itu berarti Bani gitu ya. Bani Gerson, Bani Kohatit, dan Merarit. Lalu di sini Harun dan anak-anaknya, Musa, Harun, lalu anaknya Itamar dan Eliezer ya. Nah, itulah posisi perkemahannya. Lihat posisi mereka itu langsung ke arah ini.
Nah, arah ini. Ya, langsung persis ke arah di mana ada tabut perjanjian dan ada tiang awan, tiang api di sini. Ya, ada tiang awan dan tiang api di atasnya. Dan merekalah yang pertama kali memberi tanda, memberi signal ketika tiang itu naik, mereka kemudian akan meniupkan shofar, gitu ya. Itu berangkat. Mereka begitu ya. Nah, mereka kemudian mereka semua ini yang membereskan seluruh ini, dibereskan, dirawat tiap hari, dilap tiap hari itu ya, meja persembahan ya, masih meja roti sajian, bokor tembaganya, wah digosok tiap hari mereka supaya jangan berkarat ya kan. Ini bahkan tempat korban bakarannya, ini bokor untuk apa namanya pembasuhan, semua ini semua pasak-pasaknya ini semua ya. Ini kan tenda-tenda ini ada pasak-pasaknya nih semua nih. Wah, semua dirawat selalu mengkilap tiap hari. Ya, ini dari apa namanya? Tudungnya ini semua dirawat semua dengan rapi. Dan mereka tugasnya dalam merawat itu semua. Para Lewi ini. Jadi ada para Lewi dan ada para imam. Para imam yang masuk tugas mereka memimpin liturgi. Ya, dan para Lewi yang membereskan seluruh perkakas, dan semua orang Lewi di zaman Musa yang jumlahnya 8.000 sekian tadi itu adalah bagian dari orang-orang yang tidak bekerja sekuler, tapi mereka khusus melayani di bait suci. Nah, sangat berbeda dengan orang yang Lewi hari ini ya, sahabat kami itu yang sudah percaya kepada Yesus ya, seorang, saya bilang Halevi, dia bilang kan, nama saya apa namanya, dia seorang pemain musik ya, pemain musik yang itu guru musik anak saya, di Halevi, orang Lewi. Tapi ya sangat menyedihkan kondisinya orang-orang Lewi. Bahkan di zaman Yesus ya, seorang Matius, ada Matius seorang Lewi ya, Matius pemungut cukai ya. Matius, ingat Matius itu kan orang Lewi kan, Matius pemungut cukai orang Lewi. Wah, menyedihkan sekali ya. Setelah bait Allah apa namanya porak-poranda dalam masa pembuangan ke Babel itu, orang-orang Lewi itu mulai hendak adu-karuan orang-orang yang mendapat bagian dari bait Allah dalam pekerjaannya. Ya. Nah, terus kalau Anda lihat di Bilangan 4, maka mereka itu harus usia 30 tahun. Batasnya sudah ada 30 tahun. Oh, ini penting ya, usia 30 tahun ini. Nanti kalau Anda lihat di Tawarik, sama ya, 30 tahun. Nanti kalau Anda lihat di Raja-Raja juga sama 30 tahun. Ingat, Daud ditahbiskan menjadi raja 30 tahun. Yusuf menjadi Safnat Paneh umur 30 tahun. Ya. Nah, Yesus ditahbiskan menjadi pelayan. Ya. Untuk melayani menjadi imam umur 30 tahun. Ya. Yesus itu orang Yehuda ya. Mengapa dia ditahbiskan menjadi imam? Dengan aturan Melkisedek. Lihat Ibrani ya. Yesus itu ditahbiskan menjadi imam dengan aturan Melkisedek. Karena Yesus seorang Yehuda, bukan seorang Lewi. Ya, dan seorang imam itu harus dari Bani Lewi. Nah, dan Yesus seorang Yehuda namun ditahbiskan menjadi imam dengan peraturan Melkisedek. Nah, dan Yesus sendiri tetap harus menggenapi hukum Taurat, yaitu usia 30 tahun. Ya, itulah sebabnya Yesus tidak boleh mengajar sebelum usia 30 tahun. Kalau ada Yesus yang bikin burung lalu ditiup, nah itu burungnya Muhammad. Nah, itu palsu. Enggak boleh. Haram jadah enggak boleh. Karena itu tidak ada di dalam Torah. Enggak boleh. Itulah sebabnya kalau Anda ditanya, Yesus mana yang Yesus yang Anda sembah? Yesus yang menggenapi hukum Torah, ya, dan kitab para nabi. Bukan Yesus yang Trinitas, bukan Yesus yang Sabelian, Unitarian, bukan Yesus yang lain. Yang apalagi dalam Al-Quran, Yesusnya harus menggenapi hukum Torah. Kalau Yesusnya lahir di bulan Desember, maka itu bukan Yesus yang menggenapi Torah. Kalau Yesusnya bangkit
bangkitnya pada hari raya Paskah, maka itu Yesus yang lain. Ya, jadi hati-hati. Dan rahasia itu disingkapkan. Nah, makanya di akhir zaman ini, ketika Messianic movement itu dibangkitkan, maka semua disingkapkan. Hati-hati dengan Yesus yang lain, ya. Sehingga harus kembalikan kepada yang biblical. Yesus yang benar, yang menggenapi kita para nabi, seluruh hukum Torah dan kita para nabi. Ini kita nggak bicara itu. Nah, saudaraku yang kekasih, di zaman perjanjian baru, Tuhan Yesus sudah membatalkan seluruh ketentuan Torah ini. Dengan matinya Yesus di kayu salib, maka ia membatalkan Torah dan ketentuan-ketentuan di dalamnya dan menjadikannya menjadi satu dalam dirinya. Nah, apa yang dimaksud? Bahwa sekarang orang-orang yang percaya kepada Yesus, para pengikut Kristus, para murid Yesus, ya, kita adalah lewi-lewi itu. Sama seperti Yesus, ia adalah domba Paskah dan ia adalah imamnya, kita ini adalah orang-orang Lewi, para imam itu. Dan kita juga mempersembahkan tubuh kita sebagai korban sembelihan. Ya. Nah, kalau di zaman Musa mereka punya Lewi dan imam, maka di zaman perjanjian baru kita punya diaken dan penatua. Ya. Tadi kita baca seorang diaken harus orang terhormat, tidak bercacat celah, dia suami dari satu istri. Nah, jadi yang jelas dan tidak suka kawin cerai juga, ya. Jadi yang jelas Abdul Somad nggak bisa jadi diaken di gereja. Ya, kalau Anda yang isinya lebih dari satu nggak bisa. Ya, hakim segala macam nggak bisa. Pokoknya, ya. Dan hidupnya benar dia jaga hidupnya. Ya, jadi Anda yang punya gebetan, punya istri dan punya gebetan, Anda tidak bisa menjadi diaken-diaken. Loh, Pak, apa hubungannya diaken dengan Lewi? Oh, berhubungan. Ingat Matius 25. Bagaimanakah cara kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan yang tidak dapat dilihat oleh mata di dalam era perjanjian baru ini. Di zaman perjanjian lama, Anda mempersembahkan korban-korban itu di dalam kemah suci atau di dalam bait Allah. Tapi di dalam zaman perjanjian baru, kita melayaninya di dalam roh. Menyembahnya itu bukan dengan ritual dan simbol lagi. Tapi kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Yaitu di dalam kita mendapat rema dari logos itu, dari meditasi atas logos itu, ya, yang menjadi rema. Karena apa? Karena kita berdiakonia. Ingat Matius 25, barang siapa memberikannya kepada orang yang paling hina ini, dia melakukannya untuk aku. Yaitu apa? Kasih makan, kasih minum, kasih tumpangan, besuk yang sakit, memperhatikan orang-orang yang di penjara. Seperti Pak Aceh. Ya, seperti Pak Apolinaris Darmawan. Terus kita pedulikan. Ya, dan tentu saudara-saudara kita yang lain. Maka itu, kalau di zaman perjanjian lama, ya, pelayanan keimaman dan Lewi ini sangat penting. Tapi di zaman perjanjian baru, pelayanan kediakoniaan ini yang penting. Ya, ada Lewi, ada imam, ada diaken, ada penatua, ada yang melakukan diakonia, ya, ada yang mengajar. Seorang penatua itu yang orang yang mengajar, ya. Seperti para rasul itu, mereka yang mengajar, menjadi guru, ya, yang membimbing, yang mengarahkan. Nah, itulah para penatua. Gitu ya. Kalau di zaman perjanjian lama ada para nabi, di zaman perjanjian baru ada para rasul. Nah, gitu ya. Para rasul maksudnya 12 rasul itu yang memberikan pengarahan, memberikan dasar-dasar firman Tuhan. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan diakonia, orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan diakonia ini adalah orang-orang yang memang mencintai Tuhan. Makanya hati-hati. Ketika Anda menjadi Lewi di sini, di bait suci, Anda melakukannya karena cinta kepada Tuhan,
atau Anda melakukannya karena Anda pengen makan domba sembelihan ini, domba-domba sembelihan ini, ya kan? Ingat Hofni Pinehas. Wah, ini jatah pertama nih orang-orang Lewi ini nih. Iya kan? Jatah pertama nih para imam, para Lewi ini. Korban-korban sembelihan itu, ingat Hofni dan Pinehas. Dicucuk dulu, diambil dulu lemak yang terbaik. Makanya para diaken, jaga hatimu dari keserakahan. Engkau memang mendapat bagian dari diakonia itu. Tapi hati-hati, itu punya Tuhan. Nah, yang terbaik kau berikan pada Tuhan. Anda boleh hidup dari itu, tapi tidak boleh engkau serakah dari itu. Karena engkau akan mendapatkan kutuk. Kutuk itu, ingat apa kutuk itu? Adalah sebuah konsekuensi. Bukan Tuhan ngutukin Anda, bukan. Itu Anda sendiri. Hati-hati. Ya, mengapa? Karena kita diaudit. Nah, karena kita diaudit. Jadi, ya, jujur, loyal, tulus. Jangan iri-irian, karena itu yang membuat Anda jatuh. Patuhi SOP yang ada. Jangan mencoba bermain, terima. Jangan takut kalau Anda tulus hati. Ini pekerjaan Tuhan. Tuhan akan berkati Anda berlipat kali ganda. Pak, kurang Pak, mepet Pak. Tulus hati, ini pekerjaan Tuhan. Kamu akan berkati berlipat kali ganda orang-orang Lewi ini. Sebagai orang-orang Lewi, Anda langsung berhadapan dengan Tuhan. Face to face dengan Tuhan. Dalam arti metafora ya, Anda yang pertama kali. Lalu Anda melayani orang-orang itu. Siapa orang-orang yang paling hina itu? Orang-orang yang menista kita. Orang-orang yang berusaha membunuh saya. Orang-orang yang merusak gereja Anda. Itulah orang-orang yang paling hina. Itulah orang-orang yang mau kita kasih makan. Oleh para diaken-diaken ini, oleh para Lewi ini. Sementara yang lain, umat-umat yang lain, mereka menyumbang pakai emas, pakai sejak tadi kan, mereka membeli anak sulung mereka, menyerahkan persembahan sulung mereka. Karena anak sulung itu punya Tuhan, semua orang Israel. Nah, diganti dengan orang Lewi, makanya mereka kudu bayar. Ya, berapa 5 sikal tadi ya, kalau salah ya. Bayar. Nah, itulah diakonia, persembahan Anda yang Anda kirimkan ke kolekte ke Yayasan Damaris. Nah, itu tuh makanya saya membuat satu wadah langsung ya, kita bikinkan supaya Anda langsung kebayang apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari, apa yang kita imani, apa yang kita rema, kemudian apa yang kita pelajari, apa yang kita rema, apa yang kita imani dan kemudian kita lakukan, langsung ada jentreng. Enggak cuma teori tok. Langsung ada wujudnya, langsung ada tindakannya. Enak kan? Nah, itulah makanya. Itulah karena kita memang hidup dalam komunitas. Itulah gereja. Gereja bukan orang-orang yang berhimpun di dalam sebuah gedung lalu hura-hura pakai proyektor dan pakai lampu-lampu yang mewah. Itu namanya diskotik. Nah, ya, itu namanya diskotik. Ya, hubungan yang gereja itu tugasnya adalah marturia, diakonia dan kerigma. Ya, pengajaran koinonia berhimpunnya itu bukan cuma ya kita inilah koinonia berhimpun setiap hari. Itulah terus ada diakonia dan marturianya. Kalau tidak ada diakonia dan marturianya, maka itu adalah paguyuban. Wah, ada musik yang enak Pak AC, itu namanya diskotik. Nah, ya. Dan pengelolanya tentu mendapat untung. Mana ada pengelola diskotik nggak dapat untung, nggak mau bandar rugi. Ya kan? Beda kalau gereja yang sesungguhnya. Gereja yang sesungguhnya, semua persembahan itu milik Tuhan, karena jemaat mempersembahkannya 100% dari hati mereka. Dan itu yang diberikan untuk Tuhan. Itulah diakonia. Dan Anda lihat, ketika kita melakukan diakonia dengan benar, yang terjadi adalah Kisah Rasul 1 ayat 8. Seorang diaken yang bernama Stefanus, anak muda. Dia dengan berani dia memberitakan Injil, bermarturia. Dan banyak mujizat-mujizat pun yang dia lakukan. Padahal pendeta bukan, rasul bukan, nabi bukan, krocok. Tapi dia penuh dengan roh, dia menjadi bagian dari diakonia itu. Dan dia penuh dengan mujizat. Ingat, itu perjanjian baru, bukan metafora. Tadi kita cerita perjanjian lama, metafora, perumpamaan, kias.
Ini perjanjian baru, artinya mujizat itu terjadi. Dan kalau zaman Stefanus itu terjadi, sampai hari ini masih terjadi. Makanya Anda diaken hiduplah tulus, hiduplah dengan benar, jaga kekudusanmu. Nanti engkau jalan keluar, sambil bagi nasi, sambil engkau berdoa, orang-orang itu akan dimenangkan. Akan ada mujizat, engkau akan lihat dengan bangkit ya, orang-orang yang picak matanya terbuka, orang-orang yang tuli mendengar, orang-orang yang sakit kau tembang tangan akan sembuh. Lihat dengan mata kepalamu sendiri. Lihat omongan saya. Ya, dan itu akan terjadi dalam hidup kalian semua. Dan kalian semua adalah pelaku-pelaku sejarah ini. Haleluya. Kiranya rema dari Tuhan Yesus Kristus membukakan hati setiap kalian semua ya yang terlibat di dalam pelayanan ini, pelayanan yang kudus ini. Lihat, semua mata memandang. Anda itu yang menyalakan ini nih. Yang menyalakan selalu pelita di dalam sini. Ingat, ada roti sajian dan ada pelita. Dan ada cawan, ada ukupan, bokor ukupan. Ada 3 yang dalam ruangan suci. Dan kemah suci. Itu artinya Anda layak melakukan diakonia, parturia, dan Anda semua yang melakukan pelayanan ukupan, doa syafaat. Kita nih ada di sini pagi ini kita berdoa syafaat. Ya, luar biasa ya di padang gurun ya, dan itu semua terjadi di padang gurun. Anda sedang di padang gurun. Welcome board. Selamat bergabung di padang gurun bersama dengan Tabernakel. Nabi ke-26. Salah. Bukan ya, bercanda. Bersama dengan pemahaman Tabernakel Musa. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya rema dari Tuhan Yesus memberikan terobosan dalam hidupmu, memberi kemenangan di padang gurun, ya, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan diakon, marturia dan pelayanan syafaat ini akan diberkati dan mengalami terobosan. Dengan matamu sendiri kau akan melihat mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Kalau kami, keluarga saya ya, Paul dan Ana, dan anak-anak kami lihat mujizat, Anda akan lihat mujizat. Amin. Kita berdoa untuk buku Pancasila dan untuk diakonia. Haleluya. Ya, kita mulai dari Pak Bobi. Silakan, Pak Bobi.